Hari ini, senapan dan pistol menjadi senjata yang sangat diperlukan dalam pertempuran. Fungsinya, dengan kemampuan menembak, adalah untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Peradaban manusia menciptakan senjata api dalam sejarah militer sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, tepatnya semasa Kekaisaran Tiongkok. Senjata api ditemukan setelah penemuan bubuk mesiu pada awal tahun 850 Masehi oleh para alkemis Tiongkok. Awalnya bubuk mesiu digunakan untuk kembang api, tetapi zat itu sangat mematikan sehingga dapat menjadi senjata dalam sejarah militer. Berangsur-angsur senjata api ditemukan berupa tombak api yang digunakan sekitar abad ke-10 dan ke-12. Lalu senjata api yang dapat digenggam berlanjut menjadi bentuk primitif yang terdiri dari tabung berongga yang diisi bubuk mesiu dan proyektil kecil. Penemuan senjata api yang dapat dipegang ini kemudian semakin membesar secara ukuran. Hal ini membuat peradaban Kekaisaran Tiongkok dalam sejarah militer menemukan meriam, senjata besar dan penting dalam pengepungan kota. Pengaruh penggunaan senjata api dalam sejarah militer kemudian berkembang di sekitar Asia. Bahkan kerajaan Majapahit di Pulau Jawa mengenal cetbang atau warastra yang merupakan meriam tangan. Nama cetbang diperkirakan diadopsi dari bahasa Tionghoa Changtong, sedangkan warastra berarti panah sakti, panah dahsyat, atau panah unggul. Bentuk cetbang mirip dengan meriam tangan Tiongkok dengan cara mengisi proyektil dari lubang depan. Perkembangan sejarah militer mengantarkan senjata api pada bangsa Eropa berkat jalur sutra. Sejak abad ke-13, bentuk primitif senapan menyebar dari Asia ke Eropa. Perkembangan pun begitu pesat dalam 2 abad berikutnya di Eropa, sampai menjadi senjata api yang dibawa dalam penjelajahan menelusuri lautan. Senjata api yang paling umum dikaitkan dengan penjelajahan adalah blunderbuss buatan Jerman. Dalam sejarah militer, senjata ini punya moncong yang lebar dan bukaan yang lebar di bagian atas. Senapan yang dibawa para penjelajah di abad ke-15 juga membawa senapan korek api. Fitur yang dimiliki berupa lubang kecil di laras senapan yang muat untuk bubuk mesiu dan seutas tali yang harus dibakar. Penjelajahan pada akhirnya memperkenalkan senjata api ke kawasan koloni, seperti benua Amerika. Demi mempertahankan kuasanya, pemukiman awal koloni harus punya warga yang pandai dalam pembuatan senjata. Keharusan mereka bertahan hidup sembari menjajah membuat kependudukan orang Eropa di sepanjang Amerika mengembangkan senapan panjang dalam sejarah militer. Di antara jenisnya adalah senapan Kentucky, senapan Ohio, atau senapan Pennsylvania. Senapan pun mulai masif pada abad ke-18 di Eropa dan Amerika. Satuan pengguna senapan harus saling bekerja sama. Baris pertama untuk menembak, dan baris kedua untuk menggantikan baris pertama. Barisan pertama akan menembak saat diberi aba-aba, dan mundur ke barisan kedua untuk mengisi peluru. Pada abad ke-18 akhir, AS yang berupaya merdeka dari Inggris secara gencar mendirikan industri produsen senjata api. Sejak itulah AS menjadi produsen besar senjata api dan menciptakan banyak jenisnya seperti pistol, revolver, shotgun, dan tembakan mesin seperti Gatling. Jenis pertama senjata api kecil atau pistol genggam adalah Colt 45 yang dipatenkan oleh Samuel Colt tahun 1836. Senjata ini memperkenalkan sistem multi tembakan dengan larasnya yang dapat berputar, sehingga ada banyak ruang untuk diisi dengan peluru, dapat dikunci, dan memiliki pegas. Dari Colt, perusahaan lain di AS seperti Remington, Star, Whitney, dan Manhattan mulai memproduksi senjata jenis revolver. Senjata api ini sangat penting dalam sejarah militer semasa Perang Saudara AS. Perkembangan senapan laras panjang pun turut cepat pada masa Perang Saudara AS, ditambah dengan kabut polusi revolusi industri yang bertiup dari Inggris. Bentuk senjata laras panjang berubah dengan sistem pengapian jenis baru untuk melindungi bubuk mesiu. Hal itu dikarenakan karena selama ini lemah jika berhadapan dengan cuaca basah. Pada akhir abad ke-19 ketika senapan api memuat sederet amunisi, pencetusnya adalah Spencer Repeating Rifle Company.
Selongsong peluru dapat disimpan dalam magasin di bagian belakang senjata api. Perusahaan-perusahaan senjata api AS berlomba-lomba untuk menciptakan senjata mematikan. Yang terkenal adalah senapan Gatling yang dapat diputar dengan tangan dan menembakkan 200 peluru per menit. Senjata ini dipatenkan pada awal 1860. Di Inggris, bentuk seperti senapan Gatling juga berkembang dengan senapan Maxim yang dibuat oleh Hiram Maxim. Senjata mesin generasi berikutnya ini ditemukan pada 1884 dengan kemampuan menembak 600 peluru per menit. Kehebatan senapan Maxim langsung mewarnai sejarah militer Inggris, Austria, Jerman, Italia, Swiss, dan Rusia. Saat Perang Dunia Pertama, senjata ini mewarnai kancah pertempuran. Jerman bahkan mengembangkan senjata versi mereka. Perkembangan demi perkembangan terus melaju dalam sejarah militer pada senjata api. Senapan lainnya yang paling populer dalam Perang Dunia Kedua adalah senapan Tommy atau senapan mesin ringan Thompson yang ditemukan 1918. Senapan yang paling signifikan ada pada era Perang Dingin dengan senapan AK-47. Senjata ini dikembangkan oleh Mikhail Kalashnikov untuk militer Uni Soviet. Angka ini 47 menyesuaikan tahun pengembangannya pada 1947. Senjata ini menawarkan tembakan cepat pada senapan mesin dengan kemudahan dibawa. AK-47 pun semakin populer karena harganya yang murah dan mudah diproduksi. Senjata ini bahkan begitu mematikan dan digunakan oleh gerilyawan. Dalam Perang Vietnam, kehadiran senjata ini membuat AS harus memproduksi senapan serbu baru seperti AR-15 atau M16. Kedua senjata ini dioperasikan dengan sebagian gas bertekanan tinggi dari selongsong peluru. Keduanya dapat menembak hingga 900 peluru per menit. Dalam sejarah militer, saat memasuki abad ke-21, kedua senapan terus berubah menjadi senjata api yang mendominasi kekuatan militer.